like, komen. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Nah, ini menarik nih Bang Andi dan juga Mas Roy. Bang Andi, masalah ijazah akan menjadi sepele jika ditunjukkan. Bagaimana Bang Andi? Betul. Begini ya, kalau kita bicara ditunjukkan, mereka itu tidak akan percaya. Mereka itu akan mengambil dan menganalisanya semua dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini akan menjadi presiden buruk nantinya buat pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya, dan mereka itu akan melakukan semua ormas lah, apakah LSM lah, dan akan meminta, dan ini akan membuat kegaduhan itu. Dan terpenting adalah ya, apa yang telah dilakukan ini sudah melalui proses-proses yang berjalan. Ya, kalau kita kembali lagi bicara-bicara gitu, itu akan panjang lebar untuk kita berdebatnya. Dan ini sudah masuk ke tahap yang namanya penyidikan. Ya, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk itu. Karena pun setelah diuji di laboratorium forensik ya, milik Barreskrim, itu pun mereka tidak akan percaya walaupun hasilnya sudah keluar karena tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kehendak mereka. Kan begitu. Bagaimana bisa aparat penegak hukum aja itu sudah tidak dipercaya oleh mereka? Ya, salah satunya jalan yang terbaik ya udahlah kita buktikan saja di pengadilan itu, ya kan. Jadi ada satu pembelajaran yang baik pula kepada masyarakat umum. Coba lihat bahwasannya mantan presiden sendiri itu percaya kepada hukum. Ya, itu gitu loh. Jadi diselesaikanlah seperti yang dilaksanakan secara hukum itu. Baik. Ya. Kalau tentang hal tersebut, tentu banyak publik yang bertanya, apakah memang Pak Joko Widodo ada niat nanti Bang Andi untuk menyampaikannya kepada publik bahwa hal yang dituduhkan itu tidak benar? Apakah perlu dirasa dari Pak Jokowi sendiri menunjukkan melakukan hal tersebut, Bang Andi? Jadi begini ya, beliau ini orang taat hukum juga. Ketika itu ijazah itu ada sebagai barang materi di pengadilan, dan pengadilan hakim meminta ijazah itu, jelas dia wajib untuk memperlihatkan ijazah itu kepada hakim. Kan begitu. Ya, karena ini kan sudah masuk ke tahap pengadilan itu. Jadi kita lihat saja seperti apa. Yang penting saat ini adalah pihak Polda Metro Jaya ini dapat menyelesaikan ya penyidikannya ini dengan gelar perkara. Ya, jadi tidak ada lagi yang dikatakan yang keluhan-keluhan dari masyarakat, kok begitu lama ya gitu loh. Pada kami menyadari itu bahwasanya memang perlu kehati-hatian ya kepada aparat penegak hukum itu, sehingga ya semuanya itu bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang nanti diperlukan di pengadilan itu ya, baik saksi pelapor maupun saksi ahli itu dapat bekerja bersama-sama dan juga bisa ya bertarunglah dengan dari pihak terlapor itu dengan bukti-bukti mereka. Hukum yang benar begitu ya. Isu ijazah Jokowi selalu hangat untuk dibicarakan. Isu ijazah Jokowi selalu hangat untuk dibicarakan. Sudah bertahun-tahun ijazah Jokowi tidak kunjung keluar. Dari zaman Babang Tri hingga sekarang Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Rismon yang mempermasalahkannya. Menurut Ketua Dewan Pers Bapak Komarudin, sebenarnya isu ijazah Jokowi itu sangat mudah untuk dibuktikan jikalau Jokowi sendiri mau menunjukkan ijazahnya yang asli kepada publik. Ketua Dewan Pers pun menyoroti bagaimana ini kerja polisi mengurusin perkara
yang simple aja, nggak selesai-selesai, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang anggaran, apalagi mau mengurusin hal-hal yang besar seperti korupsi. Sampai sekarang pun entah apa kemauan Jokowi, kenapa sampai sekarang itu nggak menunjukkan ijazahnya. Atau karena dia sekarang udah menjadi rakyat biasa, makanya dia takut kehilangan popularitas. Dengan isu ijazah palsu, dia selalu disorot oleh media. Menurut Andi Azwan, selaku tim pembela Jokowi, dia pun selalu berargumen kalau ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik pun tim Roy Suryo, Dr. Tiva, dan Rismond tidak akan percaya. Mereka akan selalu mengorek-ngorek ijazah Jokowi biar terlihat palsu. Padahal itu kan simpel. Kalaupun ditunjukkan ke publik dan ijazah itu asli, Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Tiva dan Rismond pun tidak akan melakukan kebohongan setelah ijazah Jokowi tersebut diteliti oleh tim independen yang telah ditunjuk. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.